Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa pada mata kuliah Manajemen Strategik EKMA 4414. Kali ini kita akan berjumpa di sesi ke-6, sesi 6 terkait dengan visi misi dan intervensi strategis korporat, atau ada di modul 7. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, adapun capaian pembelajaran pada inisiasi ke-6 ini adalah pertama, kompetensi umum, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan matriks pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri MK3 dan MKTI. Yang kedua, kompetensi terkait dengan kompetensi khusus, mahasiswa mampu pertama menjelaskan asal-usul MP3, yang kedua menjelaskan pengertian MP3, yang ketiga menjelaskan tafsir MP3, menjelaskan manfaat MP3, menjelaskan pengukuran pertumbuhan pasar. Nah, itu baik rekan mahasiswa yang kami banggakan. Sumber belajar utama itu ada di modul 6 EKMA 4414 yang terdapat di RBC, ruang baca virtual, perpustakaan digital, Universitas Terbuka. Silakan diakses kembali ke sana. Lihat modul 6 untuk pembahasan inisiasi ke-6 ini. Dan referensi lainnya yang relevan dengan pembahasan kita pada inisiasi ke-6 ini. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, visi misi dan intervensi strategis korporat, visi dan misi, klasik dan kontemporer. Pokok bahasan tentang visi misi dalam bisnis dimulai ketika Drucker tahun 1973 mengajukan pertanyaan, what is the business? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti what is the business me dan segala macam, dan itu di awal tahun 70-an. Nah, ini asal muasal visi misi. Pokok bahasan tersebut semakin mengedepankan ketika kurang lebih 10 tahun kemudian, Peter dan Waterman 1982 menyatakan bahwa kepemilikan nilai-nilai dalam perusahaan ternyata menjadi salah satu penentu perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja membanggakan. Nah, tetapi daerah meningginya hasrat untuk mengenali lebih jauh tentang visi misi tidak sebanding dengan kejelasan konsep itu sendiri. Nah, baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, sudah dimulai sesungguhnya telah terjadi perbedaan yang tajam tentang manfaat dari ada tidaknya visi misi dalam perusahaan. Di satu pihak ditemukan bahwa mereka yang meyakini tentang efektif positif visi misi dalam kinerja perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tetapi di sisi lain, terdapat juga argumentasi sebaliknya dengan mengatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang real dan langsung ya dari ada tidaknya visi misi. Nah, rekan mahasiswa di samping itu juga ditemukan kenyataan dengan banyaknya pengertian visi misi yang disampaikan oleh para akademisi dan praktisi. Hampir bisa dikatakan bahwa setiap ahli sepertinya memiliki versi sendiri. Artinya apa ya? Relatif. Visi misi itu sendiri secara definisi. Intervensi strategis korporat, konfigurasi dan keunggulan asuhan. Pada masa lalu, peran korporat dalam membantu menciptakan nilai tambah pada unit usaha strategis yang dikelola tidak diragukan. Kini keraguan itu muncul setidaknya dengan dua alasan, yakni pemborosan dan perpanjangan rantai pengambilan keputusan atau birokrasi yang panjang. Baik rekan mahasiswa, tetapi sejarah tetap membuktikan bahwa perusahaan tidak dapat dilarang untuk terus tumbuh membesar ketika pertumbuhan tersebut tidak bisa dihindari. Korporat yang berfungsi sebagai institusi pengendali usaha-usaha
unit usaha strategis tidak terhindarkan untuk terbentuk. Membesarnya perusahaan berbanding lurus dengan ada tidaknya kebutuhan untuk membangun korporat yang dalam bentuk fisiknya berupa kantor pusat. Tentu dengan catatan bahwa pembentukan korporat tersebut tidak melanggar asas efisiensi dan kerampingan birokrasi. Tugas pokok korporat pada dasarnya terdiri dari dua hal, yakni menentukan pilihan bisnis yang dimiliki dan melakukan intervensi manajemen terhadap unit usaha strategis yang dikelolanya. Nah, tugas pertama berkaitan dengan fungsi kewirausahaan, sedangkan tugas kedua berkaitan dengan fungsi administratif korporat. Intervensi korporat dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, di samping itu korporat dapat melakukan pilihan untuk mengarahkan unit usaha strategis yang dikelola untuk membangun keunggulan bersaingnya atas dasar dua pilihan, keunggulan biaya atau diferensiasi. Keputusan akhir mana yang hendak dipilih dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia tergantung sepenuhnya pada tingkat kecocokan karakter korporat dengan unit usaha strategisnya. Selanjutnya, setiap pilihan konfigurasi intervensi juga menurut syarat-syarat keberhasilan yang berbeda, sejak dari kompetensi, ya, budaya sampai pada kepemimpinan. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, setelah menyelesaikan sesi inisiasi ini, kita memiliki bahan diskusi yang akan kita bahas nanti terkait dengan komponen dan manfaat misi. Nah, pandangan klasik menjelaskan komponen dan manfaat misi pandangan klasik. Rekan mahasiswa yang kami banggakan, pada kegiatan Tuton, kita merangkum modul sebagai bagian dari belajar mandiri dengan membuat catatan ingat penting modul 7, berpartisipasi dalam forum diskusi, ini sesi 6. Silakan rekan-rekan mahasiswa dikerjakan diskusinya, ditanggapi diskusinya, nanti akan kita kasih penilaian. Selanjutnya mengerjakan soal tes formatif, silakan rekan-rekan mahasiswa secara mandiri kerjakan, mengakses video terkait materi kuliah yang video ini, silakan rekan-rekan akses dan simak, dan video-video lain yang terkait dengan kegiatan pembelajaran pada LMS. Membaca sekilas modul 8 untuk persiapan pertemuan berikutnya. Oke. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.